aku tuh di keluarga itu nggak diterima ya karena memang punya penglihatan seperti itu. Nangis kan ya gitu dan segala macem gitu ya, aneh, Naomi tuh gila gitu-gitu deh, aneh deh, sampai akhirnya ada part-part ini dalam hidup ini, dalam kehidupan ini yang kita nggak boleh masuk gitu. Contohnya adalah kematian, kiamat. Itu bukan koridor pasti kita. Datang, tapi nggak ada yang tahu kapan. Itu nggak boleh tahu. Dan lahirnya orang besar. Kamu udah ditunggu. Gitu. Hah? Aku bilang, ditunggu siapa? Aku bilang gitu. Anda kembali menyaksikan Mata Indigo, kembali bersama saya Alvin Adam, Uncle Alvin. Kali ini ada Naomi Angelia Si. Hai Mi! Apa kabar? Ya ampun. Seneng. Thank you loh jadi tamu Uncle lagi. Aduh, aku yang merasa tersanjung loh. Serius. Kita ketemu terakhir berapa tahun lalu ya? Ada kali 5 tahun lalu. Iya, 5 tahun lalu ya. 5 tahun lalu. Masih piik deh dulu. Tapi engkau nggak berubah loh. Oh, bisa aja. Tetap masih segar, muda. Iya, karena energi kamu kali Energinya gitu. bagus. Iya, auranya bagus. Amin ya Allah. Amin, ya. Masya Allah. Tapi seneng banget ya, energi Uncle, apa orang Uncle bagus karena ada tamu juga bagus mungkin hari ini kan. Amin. Uncle yakin semua yang ada nonton Mata Indigo pasti tahu Naomi itu siapa. Ya kan? Indigo Kilik, wah dari zaman bahala tuh, dia menapas segala macam dengan 1001 ceritanya lah, dia harus ke Singapura dulu, dia harus cek kesehatan, ya karena nggak sembuh-sembuh sakitnya kan, sehingga di sanalah ketahuan bahwa ternyata Indigo Kids gitu kan, itu awalnya kan, Iya, jadi iya benar, jadi karena sakit sih sebenarnya. Ketahuan indigo itu bukan karena apa ya, mau tahu ini indigo apa aneh apa segala macam, nggak. Lebih kayak aku sakit dan nggak tahu obatnya apa karena memang nggak terdeteksi sampai akhirnya medical check up ke sana segala macam. Kok aneh hasilnya, kayak waktu EKG juga debarannya tuh kayak orang yang lagi lari padahal posisinya lagi tidur gitu, sampai dokternya tuh apa nih gitu, naon, ada apa ini gitu, gitu kan. Cuman ya banyak hal yang nggak bisa dijelaskan sampai akhirnya medis tuh nggak bisa ngejelasin kenapa aku lumpuh gitu, Uncle. Jadi non medis sebetulnya. Sampai akhirnya ya kalau di Singapura itu kan kita didampingin sama psikolog. Betul, apalagi anak-anak. Iya, apalagi anak-anak. Waktu itu aku umur 7 tahun, 8 tahun lah, sekitar segitu ya. Jadi masih didampingin sama psikolog, sama dokter anak. Jadi konsulnya itu sama psikolog gitu, didampingin sama psikolog sampai akhirnya ya dibawa sampai hipnoterapi lah, segala macem. Nah, itu aku bilang, aku itu pernah terlahir di zaman dahulu ya, karena memang kan kalau hipnoterapi kita tahu ya, kalau hipnoterapi itu keluar apa adanya gitu kan. Sampai akhirnya diceritakan lah kalau Naomi itu, aku tuh terlahir di zaman dulu gini-gini, dan itu detail. Sampai psikologku bilang biasanya mereka itu kalau di hipnoterapi itu nggak akan cerita detail. Kalau ini aneh, ini anak aneh, kenapa? Karena dia bisa menceritakan itu secara detail gitu. Padahal itu alam bawah sadarnya gitu. Disitulah ketahuannya. Sampai orangnya ungu lagi. Iya, foto aura. Coba ada Daka kekelir warnanya biar beda gitu. Warnanya ungu gitu ya. Tapi menarik ya. Nah, pas pertama kali Mama tahu kamu tuh indigo, Naomi tipe yang nggak gitu suka dirinya disebut indigo atau apa, udah buat dia ngalir aja deh, ya kan? Zaman orang belum indigo juga dia udah kemana ngapa-ngapain kali gitu kan? Aku bingung soalnya kalau dibilang indigo nih, karena gini ya, aku orang bilang gitu, Naomi indigo, oke undang Naomi nih misalnya gitu, buat ngobrol-ngobrol sama Naomi gitu, Naomi indigo. Terus nanti orang tanya, Naomi bisa keluarin apa? Terus aku bingung gitu, maksudnya, aku bisa apa gitu, langsung kayak gitu. Jadi kalau undang Naomi, ya Naomi aja lah gitu. Naomi ya dengan berkah yang dimilikinya gitu ya, dengan apa adanya ya lah kan. ya.
Jadi kita sebut apa ini? Ada banyak loh berkah yang dimilikinya gitu loh. Bisa mediumship ya kan? Ya, kemudian bisa masa depan juga bisa ya? Ya, aku kan? bisa bukan melihat karena gini, Uncle. Kita manusia ya, Betul. Uncle ya. Makin aku dewasa, kalau waktu aku kecil, aku selalu bisa menyombongkan, aku bisa lihat masa depan. Karena aku masih anak-anak waktu itu. Jadi mungkin nih buat temen-temen juga nih, buat yang nonton gitu ya, mungkin pernah lihat aku masih kecil gitu kan, kayak nih di depan nih akan terjadi gini. Oh mungkin lebih kita bisa lihat ya, banyak tuh di YouTube. Cuman makin aku besar gitu ya, kalau besar berat badannya memang udah besar dari kecilan dulu. loh, ini kecilan gitu. loh. Ini kecilan loh, ini kecilan sekali loh. Makanya kan senang banget lihatnya. Tapi jangan kecil-kecil ya. Ntar bukan Naomi gitu loh. Makin berjalannya umur, makin mengerti gitu. Maksudnya kalau masa depan itu ada gini loh, masa depan itu dilihat itu bukan sesuatu yang pasti, Uncle. Tapi semua itu tuh hanya peringatan-peringatan, reminder buat kita gitu loh. Kan nggak mungkin juga melangkahi apa betul. yang menjadi kuasanya ilahi kan. Gitu. Nah Mi, kita refresh sedikit ya. Mungkin viewersnya Mata Indigo mungkin ingin lebih tahu lagi. Pertama kali betul-betul penglihatan itu datang ke Naomi. Aku masih ingat itu, kalau cerita mamaku juga ya, itu sekitar aku umur berapa, 2 tahun, 3 tahun kata mama. Jadi memang sudah berbeda, cuman memang sedih sih sebenarnya, Uncle. Jadi aku tuh di keluarga itu nggak diterima ya karena memang punya penglihatan seperti itu gitu. Jadi keluarga aku tuh lebih yang karena memang jadinya malu gitu loh, Uncle. Jadi malu, jadi aneh dan segala macam. Akhirnya harus memisahkan diri gitu loh. Nggak diterima dan itu dalam kurung waktu yang cukup lama gitu loh. Mi, tapi yang datang apakah dalam bentuk gambar atau dalam bentuk sosok yang Naomi lihat? Kalau untuk makhluk lain, sosok, Uncle. Sosok. Ya. Kalau untuk vision, itu gambar. Gambar yang aku nggak bisa rangkai gitu. Kalau kita nonton TV atau kita nonton film, kita tahu jalan ceritanya nih. Oh ini kayak gini, nih kayak ini pemeran utamanya, ini dibuatnya di Jakarta, kita tahu nih. Kalau di vision aku itu nggak tahu di mana. Jadi kadang-kadang apa yang aku lihat ya harus diterjemahin sendiri gitu loh, Uncle. Oh ini nih di sini nih kayaknya nih gitu. Nah itu kalau orang tanya gitu langsung bisa? Apa dia memang datang tiba-tiba apa gimana gitu? Untuk yang vision? Untuk yang vision kalau sekarang aku udah bisa atur karena memang udah gini, Uncle. Aku tuh sekarang lagi rajin meditasi dari umur berapa ya? Umur 16-17 itu udah rajin meditasi karena memang ternyata meditasi itu bagus sekali buat menetralkan energi negatif dan segala macam gitu, dan buat jadi lebih fokus. Gitu. Masih suka angka 4 nggak? Suka banget. Orang kan nggak suka angka 4, dia mah suka angka 4 gitu ya kan? Aku nggak tahu ya kenapa angka 4 itu gini. Orang kan 8 tuh suka 8. 9. Aku suka angka 4 karena kenapa sama angka 4? Itu jawabannya menarik. Emang ada apa dengan angka 4? Menurut aku fine-fine aja. Kenapa aku suka angka 4 ya? Karena angka 4 itu gampang untuk didapat. Kayak misalnya kita mau cari nomor handphone yang banyak 4-nya, gampang. Kayak ya aku tuh membuktikan aja sih, maksudnya bukan untuk orang lain, tapi membuktikan untuk diri aku sendiri kalau memang nggak kenapa-napa. Semua angka kan bagus. Semua angka itu bagus gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya kayak orang bilang angka 4 itu klinik ataupun apa gitu-gitu ya. Apa ya? Sial segala macam, segala macam. Enggak sih so far. Asik-asik aja ya. Asik-asik aja. Atau mungkin aku cocok kali sama angka 4, nggak ngerti. Karena katanya angka 4 itu kematian kan? Iya kan, bilangnya seperti itu kan. Tapi tiba-tiba di sosial media kan lihat ada ramalan kamu di salah satu artikel tentang Imam Mahdi sudah datang. Ini udah datang gitu loh. Iya buat kita yang tahu tentang cerita tentang itu tentu kita bisa melihat kan bahwa memang kondisi dunia ya udah. Betul kan. Jadi coba, gini Uncle. Naomi cerita dulu. Jadi gini. Ini Uncle lihatnya di artikel ya. Iya dong. Jadi gini. Aku ke salah satu podcast. Aku browsing tentang kamu loh semalam. Oh iya.
Jadi aku tuh ke salah satu podcast, akhirnya kita ngebahas lah, karena memang ya itu kegelisahan aku juga tentang dunia ini yang semakin semakin carut marut ya, karena menurut aku bukan hanya di Indonesia aja sih, tapi seluruh dunia pun lagi mengalami gejolak yang sama sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bilang Indonesia nih kacau balau, enggak juga sih, semuanya lagi kacau balau gitu loh. Memang harus bersabar gitu kan. Nah dari situ keluarlah pertanyaan, apakah Imam Mahdi sudah lahir? Seperti itu kan. Yes. Tapi kita nggak tahu di mana dan nggak boleh tahu di mana. Ini terlihat dari visi kamu, vision kamu. Terlihat dari vision aku dan terlihat dari tanda-tanda yang sudah ada. Batasannya apa sih sebetulnya untuk seorang anak indigo gitu loh? Jadi gini, di dunia ini tuh ada 7 lapis langit, kita percaya ya. Ada 7 lapis langit dan ada 7 lapis bumi gitu ya. Nah ada part-part ini dalam hidup ini, dalam kehidupan ini yang kita nggak boleh masuk gitu. Contohnya adalah kematian. Itu bukan tugas kita untuk untuk membicarakan suatu kematian. Itu bukan koridor kita. Bukan koridor kita. Yang kedua itu adalah kiamat. Itu bukan koridor pasti kita. Tapi nggak ada yang tahu kapan. Itu nggak boleh tahu. Dan lahirnya orang besar. Nah, Naomi sendiri kan kalau aku bilang indigo interdimensional ya mungkin ya, itu ya. Nah, pernah bisa ngeliat tentang diri kamu sendiri nggak kayak apa? Aku. Jadi dulu aku kecil itu aku suka gambar di tembok tentang kehidupan aku. Dari kecil? Dari kecil. Jadi aku tuh nggak pernah tidur kalau. Jadi aku tuh tidur tuh jam 5 pagi. Pokoknya abis subuh baru tidur. Itu nggak ada yang mama nggak marah nggak tahu kali ya? Udah pakai obat tidur, udah segala macem diupayakan. Nah, karena gini, dulu kan anak sekecil itu nggak tidur malam tuh gimana ya? Mama tuh cuma mikir kesehatan kamu nanti terganggu gitu. Tapi memang seperti itu, gitu. Sampai umur berapa? Aku umur 7 tahun 8 tahun itulah. Apa yang kamu gambar? Kehidupan macam-macam. Jadi aku ngegambar dunia, aku ngegambar orang, aku ngegambar vision aku ngegambar diri aku sendiri. Dulu mamaku pikir itu biasa, karena biasa anak kecil gambar di tembok pakai krayon. Itu apa ya? Kreativitas mereka lah. Kreativitas gitu kan, dipikir imajinasi gitu. Nanti juga umurnya tambah juga udah lewat, ternyata ya terus menerus gitu. Dan itu jelas gitu, aku nanti akan seperti ini, aku akan melewati masa ini di segala macam. Apa yang kamu gambar dan kamu lewati? Tante-tante aku suka aku tarik dan aku ceritain, dan yang aku dengar dari mereka ya kehidupan aku hampir sama seperti apa yang aku ceritakan gitu. Itu kuasa Allah yang kalau nggak bukan kuasa aku, bukan betul. Tapi ya gitu. Kalau menurut tante-tante aku, karena memang aku kecil kan, jadi dulu tuh waktu aku kecil dianggap lucu karena imajinasi, maksudnya apa ya ini anak gitu lucu, jadi dengan bentuk kayak yang lucu kan, dengan matanya gitu. Nah, ini pasti bawel banget ini ya. Sini tante, sini aku gambar ininya, aku nanti ini ya? Gitu. Bawel banget dan mau didengerin gitu loh. Jadi aku suka tarik nih, aku ini loh. Iya Naomi, iya kayak gitu kan. Dan itu kayak gak habis-habis gitu. Mi, vision kamu tentang Indonesia apakah akan baik-baik saja atau bagaimana ke depannya? Aku jadi tarik nafas. Iya. Gini, ini adalah masa-masa yang lumayan berat buat Indonesia, dan mungkin bukan hanya Indonesia aja ya. Cuman memang ini adalah masa-masa yang memang harus kita lewati gitu loh, Angko. Karena yang aku lihat untuk Indonesia, aku nggak mau mendahului Tuhan ya, tapi untuk Indonesia aku lihat kita masih mengalami masa-masa yang berat, Angko. Di beberapa lama periode lagi, masa perpanjangan periode masih ya? Ada waktu tenggang aku. Kalau periode gawat kan ya? Jangan periode. Jangan dong. Tenggang waktu. Ya, rentang waktu ini kita masih menghadapi Indonesia yang lumayan berat di mata aku. Gitu. Karena masih banyak kebohongan, masih banyak
panggung sandiwaranya. Di mana-mana juga banyak kan, Mi? Iya. Kebohongan di panggung sandiwara kan Ya, sebetulnya. tapi ini tuh merugikan sebenarnya Uncle. Jadi apa ya, terlalu mencolok gitu, ya, terlalu drama kalau kita bilang gitu. Kalau dulu waktu aku kecil aku selalu Kelihatan ngomong, jelas ya visionnya siapa yang drama itu. ah, Nanti di belakang ya, jangan di sini. ini ya, Ini intronya ya. ya, karena memang ini ya kita mesti lewatin sih masa-masa ini. Iya. Kerja kreatif masih jauh lebih mudah Iya. sebenarnya karena di tahun depan itu lebih garang lagi gitu persaingan. Wah, Oh iya, dan itu kan menuju ke tahun berikutnya lagi kan, yang namanya Yes. 2024 iya, gitu loh. betul. Nah, apa Itu. yang terjadi? Yang kira vision kamu apa di 2024 itu? Makanya aku sekarang ini nggak banyak ngomong karena memang aku lihat sesuatu yang kurang bagus gitu Uncle. I see. Ya yang aku lihat di 2023 2024 Iya. ini ya banyak sekali gejolak-gejolak ya. Kalau nanti ini pasti bakal bilang iyalah Nom, ini kan lagi kayak gini, ini Iya, lagi kayak gitu. iya. Yes, itulah kenapa kita harus lebih hati-hati sebetulnya. Kita harus lebih peduli gitu loh. Karena sekarang ini pedulinya cuma pura-pura sih Uncle, banyakan orang-orang. Pedulinya cuman pura-pura sekarang ini. Dan di tahun 2023 dan 2024 getting worse ya. Yes. Bakal lebih gitu meledak-ledak lah seru. Gimana tuh? Kita kan nggak pura-pura. Iya, kita nggak, maksud aku untuk pekerjaan kreatif ya kreatif aja sih sebenarnya masih banyak yang meledak-ledak juga kan ya, menjatuhkan satu sama lain dan segala macam. Tapi di luar kreatif itu juga lebih Di semua sektor. akan begitu. Yes. Nah, Uncle sempat inget ya, kalau nggak salah tuh ada informasi juga, berita kamu dapat oleh-oleh dari Nyi Roro Kidul. Oh, dari ibu. Dari ya. ibu ya. Nah Betul. ini kapan dan gimana ya prosesnya? Dapat apa ya? Apa ya bentuknya itu Dia ya? tuh kayak tetesan air goa gitu loh Uncle modelnya, tapi bentuknya kayak batu gitu. Ya. Modelnya gitu sih. Itu aku dapet umur aku berapa ya? 13. Waktu kamu study tour, ngapain ke sana? Enggak, ngapain? jadi aku itu kan, jadi yang aku bilang, aku tuh kan dibully Uncle. I see. Jadi one day aku dibully dan segala macam, sampailah aku akhirnya berdoa. Aku ingatnya aku berdoa ya, aku duduk gitu, aku diam karena aku dibully, dikata-katain pokoknya dikata-katain, wah segala macam, Naomi itu badak, apa segala macam ya. Mungkin karena waktu itu masih kecil sampai akhirnya nangis kan Iya, iya, pastilah. gitu dan segala macam gitu ya. Aneh, Naomi itu gila, gitu-gitu deh, aneh deh. Sampai akhirnya aku duduk, posisinya aku duduk, aku lagi berdoa gitu. Maksudnya mana? berdoa Di tuh mana kayak itu? nangis gitu. Di Rumah, di kamar aku rumah? Oh, masuk di kamar rumah. aku, terus aku berdoa nangis gitu. Karena kok gitu sih, kok orang jahat gitu. Karena di mata aku tuh semua orang baik gitu loh. Iya. Di mata aku tuh semua orang, bahkan aku sama abang beca aja aku panggil om gitu. Waktu kecil tuh semua tuh om, tante Iya, iya, gitu. iya, Saking nggak kepikiran orang tuh bakal gimana Iya, gitu. iya. Terus Anak kecil kan sampai- hatinya masih bersih banget Sampai semuanya. akhirnya di bully kayak gitu kan. Kenapa? Aku tuh sampai ngomong, kenapa emang sama Naomi? Naomi tuh kenapa sih? Naomi tuh anehnya di mana? Naomi tuh jahat apa sampai diperlakukan kayak Iya. gitu kan? Nah, balik lagi akhirnya dalam doa tadi ya. aku berdoa, entah gimana Uncle, aku nggak percaya kemasukan Uncle. Iya. Jujur, aku nggak percaya kemasukan. Tapi entah gimana, ada yang ngomong, di badan aku gitu, aku ngomong dengan suara yang aneh gitu. Maksudnya aneh tuh suaranya itu lembut tapi tegas. Dan itu dia bilang, jangan ganggu anak ini, dia bilang. Gitu. Dengan logat Jawanya Ada itu. saksinya orang di situ. Mamaku. Mamaku, terus sepupu-sepupu aku, karena aku juga dibully sama sepupu Iya. aku kan, sampai akhirnya mereka tuh ngelihat kayak gitu tuh bengong gitu. Bengong itu suara, Iya, iya. bukan Siapa? suara aku, ini suara aku kayak gini. Dengan bahasa logat kayak gitu dengan lagi logat. ya. Dan mamaku tuh bukan orang Jawa yang kayak gitu, nggak bisa juga bahasanya. Sampai mamaku tuh bengong gitu, tante-tante aku bingung gitu. Hah,
Mami kemasukan gitu, Mami kenapa gitu, kayak gitu. Berapa lama prosesnya? Katanya sih nggak lama, cuma 5 menit. Wujudnya seperti apa ya kalau boleh tanya? Nah, itu belum selesai Uncle. Sampai akhirnya udah aku bangun gitu dari doa aku tuh selesai gitu. Aku nggak ngerasa berat, nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa gelap, enggak, biasa aja. Sampai aku bangun, aku bingung gitu, kenapa gitu, orang-orang cerita gitu. Kamu ngerasa apa? Enggak, aku biasa aja, orang ya habis nangis gitu. Kenapa kok pada bengong, pada ketakutan, aku bilang gitu kan. Udah malamnya aku tidur, datanglah satu kakek-kakek ceritanya Uncle. Kakek-kakek itu pakai beskap Jawa. Berarti mimpi ya nih ya? Mimpi. Datanglah, terus beliau ngomong, kamu udah ditunggu. Gitu. Aku bilang, ditunggu siapa? Aku bilang gitu. Kamu udah ditunggu. Datang deh, dia bilang gitu. Kamu udah ditunggu Dok, gitu. Ngomongnya gitu. Pokoknya udah ditunggu, kamu harus datang gitu. Sampai aku bilang, datang kemana? Aku bilang gitu. Selatan. Udah, cuman ngomongnya itu, selatan. Oh ya udah, ngomonglah aku ke mama. Mamaku nggak percaya Uncle. Mama tuh orang yang rasional. Uncle kenal mama kan, modern, rasional. Yang apa sih nih anak gitu loh, apa sih, kenapa sih, ngomong apa sih, ngawur gitu loh. Buat mamaku tuh itu hal yang ngawur gitu. Sampai akhirnya, karena mamaku juga mau tahu kan, mama bilang, datang kemana, ke selatan. Oh yaudah ayo, kita berangkat. Dibawa asik aja sama dia ya? Dibawa asik aja, sekalian jalan-jalan ya, ayo, kamu mau kemana, ayo, mama anterin. Gitu, cuman peraturannya satu, jangan jangan sampai kamu tuh sesat gitu. Maksud mamaku dampingin itu supaya jangan sampai aneh-aneh gitu. Selagi itu di koridor yang benar, mama antar gitu. Antar di sana ngapain? Sampailah aku di sana Uncle. Sampai di sana, ketemulah Romo. Kuncennya. Iya, Romo. Romonya, entah gimana Uncle, Romonya kenal aku. Dipeluk, aku dipeluk. Kenapa kamu lama katanya datangnya? Kenapa baru sekarang datangnya? Gitu Uncle. Aku bengong, aku nggak kenal. Mamaku juga bengong, kenapa gitu. Sampai akhirnya pergilah kita ke satu goa gitu ya, satu goa. Ini pertama kali aku ketemu sama ibu. Pergilah kita ke satu goa gitu di pinggir pantai. Jadi goanya ini goa, ini laut di pantai ini. Bukan di Karangbolong, mana apa? Cilacap. Oh Cilacap. Goanya itu di pinggir pantai gitu. Jadi aku di situlah, mamaku ada di situ. Dia cuma bilang gini, kamu duduk di sini, kamu meremin mata, udah duduk aja gitu, meditasi gitu, meremin mata, udah kamu diem di sini aja. Nanti kamu tahu kamu mesti gimana, kamu mesti ngapain gitu. Udah, dia cuman kasih apa? Ingin pakai garam, habis itu ditinggal. Nah, aku di vision aku itu aku pergi Uncle. Aku pergi ke satu tempat, kalau aku bisa bilang itu istana ya. Gitu. Aku pergi ke satu istana, keren banget, besar banget, mengkilap banget Uncle. Sampai akhirnya aku di sana ketemu lah itu ibu, aku manggilnya ibu, karena memang sosoknya cantik, baik ya. Yang visi aku ya, aku nggak tahu ya. Kalau orang bilang Kanjeng Ratu tuh bagaimana, karena yang aku kenal dan yang aku tahu, ibu itu sosok yang baik gitu. Yang aku kenal ya, yang aku tahu. Di sana ketemulah, sampai akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Maksudnya kamu tuh gini, kamu tuh anak baik, segala macam gitu-gitulah, ngomong segala macam, bla 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 bla. Sampai akhirnya mau aku pulang, beliau kasih. Jadi di situ tuh banyak kayak gimana ya, kayak pajangan-pajangan gitu loh. Ya. Pajangan-pajangan. Beliau bilang, kamu mau pilih yang mana? Ditanya, kamu mau pilih yang mana? Cuman aku punya vision, jadi aku pernah lihat, aku tuh punya bola itu. Jadi ya udah aku ambil bola itu, dia sempat tanya. Jadi di situ tuh ada apa sih, ada patung warna hijau gitu-gitu. Dia sempat tanya, nggak mau yang lain katanya. Enggak, karena aku lihatnya ini, aku bilang. Ya aku lihat ya aku bawa ini, berarti ya ini buat aku ini nih gitu. Ya udah aku bawa itu ya. Terus aku pulang entah gimana, itu ada barangnya Uncle. Aku nggak ngerti, maksud aku gini. Pas bangun dari apa
Ini tadi apa meremata tadi ya? Dari meremata. Sampai akhirnya aku baru tahu itu namanya ngerogoh sukmo ya. Aku baru tahu karena aku kan nggak belajar Uncle. Maksud aku tuh bukan belajar klinik gitu loh. Aku bukan nggak belajar ilmu seperti ini itu. Kayak jadi aku nggak ngerti aja ya, sana ya. Jadi aku nggak ngerti sampai akhirnya ya itu ngerogoh sukmo tuh seperti itu. Oh gitu. Aku pulang bawa barangnya. Masih ada sampai sekarang? Ada. Aku taruh di rumah omah. Kayak omaku almarhum, dia tahu itu, dia bilang kayaknya nggak aman kalau misalnya kamu yang bawa, karena pasti maksudnya orang pasti betul, gitu, orang pasti kejar gitu, jadi lebih baik. Tapi itu belum selesai Uncle. Mamaku itu kan orangnya mau taunya tinggi Uncle, ya kan? Curiosity-nya tinggi. Iya, terus negatif thinkingnya juga tinggi juga. Jadi kata mamaku itu sihir, itu sulap. Mamaku bilang gitu. Diceklah itu bola, ya kan? Dicek Uncle. Ternyata kandungannya air. Jadi gimana ya, susah untuk dijelaskan ya, Uncle. Gak bisa dijelaskan. Gak bisa dijelaskan. Mamaku tuh orangnya penasaran, kayak gitu. Jadi menurut mamaku nggak ada tuh, mungkin aja apa kuncinya yang naro, mungkin gitu apa sih, negatif thinking aja gitu. Padahal dia ada di sana ya. Padahal dia ada di sana. Gitu. Tapi apa pembelajaran yang kamu dapatkan dengan bertemu ini? Bertemu ibu, aku diajarkan untuk jadi, aku nggak mau bilang apa ya, kita belajar, aku belajar dari sosok yang lain, maksudnya dari itu kan bangsa jin ya. Tapi jujur aja, memang beliau itu mengajarkan aku untuk jadi orang yang lebih baik, maksudnya jauh banget gitu, karena memang aku kenalnya dari aku kecil kan gitu. Beliau mengajarkan aku untuk jadi orang yang legowo, untuk jadi orang yang sabar, untuk jadi orang yang apa adanya gitu, karena memang setiap aku ketemu pesannya itu, dunia itu akan keras. Berarti gitu. udah berkali-kali berjumpa ya? Lebih dari sekali ya? Iya. Ya. Lumayan sering. Sering ya. Makanya kita terkoneksi meskipun kita 5 tahun gak jumpa ya. Iya benar. Diketemuin lagi kan gitu lah. Tadi balik lagi dong ke Indonesia ya. Kalau nggak salah tadi sosok tentang ekonomi, tentang pemimpin. Tadi kan ngobrol ya. Apalagi yang kira-kira yang akan mengkhawatirkan kita di 2 tahun mendatang ke depan ini? Kayaknya kalau aku bilang ya, ekonomi sih udah lumayan bikin kita berat puyeng ya. Terus juga memang politik juga kita nggak bisa pungkiri, memang politik kita. Tadi kesini kapan? Naik listrik dong ya? Enggak. Aku masih pakai helikopter sekarang. Tiba-tiba jet pribadi. BJ. Private jet. Aduh, kita nggak bisa pungkiri Uncle, sekarang gitu politik kita lagi bermasalah banget. Terus juga memang yang pasti sih ekonomi kita sih yang ekonomi, pemimpin, politik, apalagi? Ya, akhirnya buat orang jadi banyak berbuat jahat. Gitu. Itu aja sebenarnya udah cukup alasan buat orang jadi makin makin kalau bahasa sekarang tuh makin barbar ya. Makin barbar. Gitu. Tentang alam, bencana alam dan lain-lain? Untuk bencana alam aku lihat ya masih sama sih, pergejolakan air laut itu masih sama. Aku lihat tetap air ya. Air yang lebih mengkhawatirkan air, karena mungkin ya sekarang ini udah banyak ini gitu loh, udah banyak daratan yang udah mulai tertutup air. Terus juga kita udah terlalu ngambil terlalu banyak dari alam sampai kita lupa gitu loh, karena kita terlalu terlena, kita ambil alamnya, akhirnya ya alam memberi teguran. Gitu. Bahasamu makin wise loh sekarang. 5 tahun kita nggak berjumpa, beda banget cara pengucapan, cara pemikiran, ya kan itu loh. Mungkin bener kalau makin dewasa, makin makin takut. Tetap ceplas-ceplos, tapi beda udah penggunaannya gitu loh. Lebih lebih memang udah berubah lah. Lebih mateng, lebih tenang, lebih gitu. Tenang sih. Itu yang lebih jelas. Dirasa aku ngerasanya sekarang ini ya lebih tenang, terus lebih tahu mana yang harus diucapkan. Kalau dulu kan setiap ada kesempatan, wah tapi omongan dia tentang anaknya teman saya terbukti loh. Ya kan maksudnya nggak ada orang gitu kan. Karena waktu itu posisinya aku tanya sama Uncle, aku boleh ngomong apa yang aku lihat? Boleh. Sama Uncle apa yang kamu lihat, apa yang kamu tahu, omongin aja.
Uncle ngomong gitu, jadi Keluarlah. aku makin pede kan, semuanya aku omongin. Padahal mukanya udah sampai I know, lihat udah sampai merah kuning hijau gitu kan. Iya. Cuman karena Uncle bilang, aku cuma ngelirik Uncle, gak apa-apa. Ada yang nenangin, ada Uncle yang nenangin. Jadi Uncle nenangin aku, jadi oh ya udah oke. Tapi kocak sih itu emang, kelihatan ya, bagus deh. Ya, jadi kalau misalnya pas kamera kalau dilihat di YouTube ya, waktu Masih itu ada tuh masih ada tayangannya, kok. ya? Itu kalau dilihat muka aku tuh ngelirik Uncle terus. Yoi. Jadi aku ngomong sambil ngelirik Uncle dengan udah nggak apa-apa. Gitu, aja gitu loh. Tapi itu lucu loh. Nih, last question, pertanyaan terakhir ya, penutup ya. Vision ke depan yang paling kamu takutkan apa? Bisa di-sharing sama kita. Sekali lagi ya, untuk preventif dan reminder ya. Ya. Meskipun Vision, kita nggak melangkahi. Betul. Kita nggak mendahulukan yang maha kuasa ya. Tapi vision ke depan yang paling aku takut itu adalah kalau untuk sekarang bukan hanya ini sih, Uncle, bukan hanya alam sih sebenarnya. Aku lebih takut sama manusia sih sekarang. Gitu maksud aku, karena gini, manusia itu udah menghalalkan segala cara untuk dapat sesuatu yang ya udah terlalu terang-terangan gitu, Uncle, untuk menyakiti satu sama lain. Itu sih yang aku lebih takut gitu loh. Jadi kedepannya ini ya manusia antar manusia ini akan lebih chaos sebenarnya. Pesannya? Jadi ya menurut aku buat kedepannya ya aku minta kita lebih inilah ya, jadi manusia lebih memikirkan orang lain gitu loh, lebih lebih bijaksana lagi gitu loh. Maksud aku jangan terbawa sesuatu yang enggak gitu loh, karena gini itu jadi pemecahan kita gitu loh. Itu aku lebih takut gitu sih sekarang. Dewasa bener sih kamu Karena sekarang kayak aku tuh kayak sedih yang kalau maksud aku gini loh, aku punya vision gitu ya, punya vision kalau bukan aku nggak sedih kalau aku lihat tentang bencana alam, aku sedih sekali gitu, karena aku bisa melihat tapi aku tidak bisa merubah gitu. Tapi kalau aku melihat tentang manusia, mungkin aku bisa share dan mungkin masih bisa diperbaiki, ada kesempatan betul, apabila yang bersangkutan mau. Betul gitu. Jadi buat aku, kita sebagai manusia ya, menurut aku ya lebih untuk tolong menolong, toleransi dan segala macam itu harus lebih diingat lagi nggak sih, Uncle? Karena kedepannya itu akan kurang banget gitu. Jadi perpecahannya itu yang aku agak worry. Kapas panjang ya kita. Sedih sih, miris. Sedih kan, itu yang lebih miris. Aku nggak tutup mata, kita nggak tutup mata. Memang sekarang sudah ada, tapi jika terus dibiarkan ke depannya, aku cuma takut hanya dengan embel-embel untuk mencari nafkah, tapi harus bunuh-bunuhan seperti itu. Waduh. Itu kan kayak menurut aku sedih banget gitu. Memang kita hidup itu memang untuk mencari nafkah, tapi ya nggak harus dengan cara itu. Nggak harus dengan cara itu, seperti itu sih, Uncle. Mi, terima kasih banyak Naomi udah hadir di Mata Inigo. Nggak kerasa ya kalau ngomong Naomi ya, panjang, tenang, good. But you look different, you look semuanya beda. Gitu loh, iya, getting better. Oh ya, thank you. As long as better nggak apa-apa. Betul. Bilang mama better loh, mah gitu nggak apa-apa. Ya aku ntar bilang sama mamaku, mah salam ya. Aku lebih baik loh. Iya loh, lebih baik dan cara bicara dan lain-lain menyenangkan kok. It's always menyenangkan ngobrol sama kamu. Terima kasih, Uncle. Terima kasih sekali lagi, dan itu akhirnya omongan ngobrolan Uncle sama Naomi. Kalau punya pertanyaan nih ada ya, silakan lihat di sini, tanya aja. Mau ke Naomi boleh, mau ke Uncle boleh, ke Mata Indigo boleh. Now kita pergi dulu, bye. Sampai jumpa.